Kita jumpa lagi di dalam seri pengajaran kita tentang Santo Yohanes dari Salib. Hari ini saya mengangkat satu tema yang sedikit tabu untuk dibicarakan atau tidak sering dibicarakan, yaitu tentang kematian. Kematian adalah satu kebenaran yang selalu saja sulit untuk diterima. Baru-baru ini kami kehilangan seorang saudari dalam Karmel, Suster Maria Clara dari Hati Kudus Yesus dari komunitas Karmel Lembang. Setelah beberapa bulan dirawat karena berbagai macam komplikasi yang dia idap, akhirnya dikonfirmasi ia mengidap COVID-19. Suster Clara tidak sekedar memiliki nama Hati Kudus, tetapi hidupnya sendiri itu sudah dipenuhi, dirasuki, diorientasi, dan diarahkan oleh Hati Kudus Yesus. Dia orang yang sederhana, dia melayani selain dengan doa-doa bagi umat dan gereja, dia juga membuat lilin, menghiasi lilin, dan lilin itu dijual. Dan dia buat itu dengan seluruh kerendahan hati, dengan seluruh jiwa raganya, dan seakan-akan dia mau menyatu dengan orang yang membeli lilin dan berdoa, sehingga dia juga berdoa untuk mereka yang membeli lilin dari Karmel OCD Lembang. Ini satu misi orang-orang kontemplatif. Seakan-akan dia mau mengatakan kepada kita, ia ingin menjumpai siapa saja dengan hatinya. Ia ingin menyapa orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, sedang mencari Tuhan, sedang rindu untuk mengalami kerahiman Allah. Ia mau membantu, tidak saja dengan doa-doanya, tapi dengan karya tangannya yang disentuh dengan kelembutan hatinya. Mati dan kematian memang menjadi tema yang sedikit tabu, sedikit jarang dibicarakan, karena tidak seorang pun ingin kematian. Namun dalam masa pandemik ini, tidak rugi kalau kita berbicara sedikit, merefleksikan sedikit dari sudut pandang iman dan spiritualitas. Bagaimana tentang kematian? Merenungkan kematian dengan serius dalam kacamata iman bisa membuat kita lebih tenang, lebih damai, lebih nyaman menghadapi realitas, karena kita tidak bisa menghindari satu kebenaran ini. Siapa saja, semua orang yang hidup pasti akan mati. Memang kita sayang dengan kehidupan kita dan tidak seorang pun ingin mati. Kita berusaha, berdoa, bekerja supaya kita tetap sehat. Kita berdoa, bekerja supaya sesama kita, orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita sayangi dan menyayangi kita, tidak meninggal, tidak meninggalkan kita. Namun kematian itu satu fenomena mistik, satu fenomena kosmik, di mana siapa saja yang hidup pasti akan mengalami kematian, kapan dan di mana kita sendiri tidak tahu. Itu hanya ada dalam kuasa Allah. Ini kebenaran yang tersembunyi dan yang ingin kita sembunyikan, sehingga kita ingin jauh dari kenyataan ini. Kita tidak mau menyentuh kenyataan ini. Santo Yohanes menulis satu puisi 8 baris tentang kematian. Dia melihat kematian dalam nada dan kacamata yang sangat positif dan mengagumkan. Untuk dia, kematian itu adalah jalan satu-satunya untuk menjumpai Allah, Sang Pemberi kehidupan. Demikian puisinya. Kita cukup baca 2 bait saja dari 8 bait keseluruhan. Aku hidup, tapi bukan di dalam diriku. Dan aku berharap demikian. Aku mati, agar aku mati. Aku tidak lagi hidup dalam diriku, dan hidup tanpa Allah aku tak sanggup. Karena jika aku tak memiliki Dia dan aku sendiri, akan jadi apa hidup ini? Kan ku rindu hidup sesungguhnya, sembari mati aku tak ingin mati. Hidup yang aku hidupi ini bukan hidup sama sekali, dan maka itu aku terus-menerus mati sampai aku hidup bersamanya. Dengannya, dengarkan Allahku apa yang kupinta. Aku tak ingin hidup ini. Aku mati agar aku tidak mati. Baik, kita lihat secara singkat beberapa bentuk kematian yang diajarkan oleh Santo Yohanes dari Salib. Pertama adalah kematian asketik. Kematian asketik dalam ranah spiritual, dalam dunia spiritualitas, adalah latihan
Latihan untuk mendominasi dan menguasai diri, mengontrol kecenderungan dan godaan. Artinya asketik itu dalam konteks yang positif adalah seni melatih diri. Seni mengontrol diri, seni mengarahkan diri kepada hal-hal yang baik dan benar, kepada hal-hal yang luhur dan bermartabat, kepada hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Jadi artinya kita mendidik diri kita sendiri agar kita tidak mengikuti kecenderungan yang datang dari panca indera saja, yang datang dari tubuh manusiawi kita saja, tetapi diganti ketika sudah mendidik dengan baik, maka Allah dengan kekuatan ilahinya yang akan menjadi pendorong utama agar kita bisa mengenal dan mengenal siapa kita dan mengalami kerahiman Allah. Itulah asketik dengan tujuan yang ada di dalam perbuatan itu, tindakan-tindakan asketik. Kematian kedua adalah kematian mistik. Santo Yohanes berbicara banyak dan sangat mendalam dan sangat indah tentang pengalaman-pengalaman mistik. Ketika ia mengulas tentang pemurnian atau tentang malam gelap sebagai proses pemurnian, dan pemurnian itu semuanya berhubungan dengan indera-indera manusiawi kita. Kita mempunyai panca indera, ya, itu indera eksternal, dan indera yang internal yaitu fantasi dan imajinasi, serta pemurnian spiritual. Jadi ada dua, indera dan yang indrawi dan yang spiritual. Yang indrawi ini berhubungan dengan panca indera, sedangkan yang spiritual itu berhubungan dengan daya-daya batin, kekuatan-kekuatan batin, yaitu intelek, kehendak, dan daya ingat yang ada di dalam diri kita. Nah, dua aspek yang membentuk diri manusia inilah yang menurut Santo Yohanes dari Salib harus dimurnikan. Dan proses pemurnian itu adalah kematian mistik. Pemurnian indera itu berhubungan dan bergantung banyak pada usaha kita manusia. Tentu dengan kekuatan rahmat. Allah akan melihat bagaimana kita berusaha dan Dia akan memberikan rahmat supaya kita lebih berani, lebih kuat, lebih setia, lebih taat untuk berusaha dalam memurnikan, dalam mematikan indera-indera. Dan sedangkan pemurnian yang spiritual atau roh, maka Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang akan bekerja lebih banyak di dalam diri kita. Bentuk kematian yang ketiga adalah kematian rasional atau dalam bahasa Paus Fransiskus agnotisme. Artinya, kita perlu mati terhadap sikap untuk mengandalkan diri, mengandalkan rasio, mengandalkan kehendak kita. Otak kita saja yang mau. Tidak. Kalau mengandalkan otak, maka kita akan mengenal Allah dari sebab akibat dan sejauh kemampuan rasional kita, kemampuan kita berpikir tentang Allah. Karena orang hanya mau mengenal Allah dari sebab akibat, bukan dari Allahnya sendiri. Kalau orang hanya menggunakan otak atau rasionya saja, tanpa menggunakan iman. Sehingga tujuan akhir dari setiap orang untuk menikmati perjumpaan dengan Allah tidak akan terjadi. Maka Paus Fransiskus mengajak untuk coba membuat ini sebagai satu kematian, supaya diri Allah yang dikenal, diri Allah sendiri yang dialami. Bentuk kematian yang terakhir menurut Santo Yohanes dari Salib adalah kematian fisik. Ini adalah pemisahan secara fisik dan materi yang kita miliki. Kematian seperti inilah yang tidak diinginkan oleh siapa saja yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena keterikatan kita secara psikologis dengan diri kita sendiri, dengan kenyamanan diri kita sendiri, keterikatan sosial dengan sesama kita, dan keterikatan fisik dengan hal-hal yang kita miliki di dunia ini. Sehingga kita sangat tidak ikhlas untuk melepaskan kenyamanan-kenyamanan yang kita ciptakan sendiri, yang ada dalam situasi, yang membuat kita nyaman dalam hidup sehari-hari. Santo Yohanes dari Salib, dia yakinkan bahwa kematian yang terakhir ini atau kematian fisik ini tidak akan pernah menakutkan orang kalau selama hidupnya ia pernah dan ia tekun berusaha atau mengusahakan kematian spiritual, yakni kematian asketik, kematian mistik, dan kematian rasional. Bahkan ia tegaskan demikian, bahwa mereka yang melatih dan yang terlatih
dalam kematian spiritual, kematian fisik itu justru bisa menjadi satu kerinduan. Dia tidak akan takut dengan hukuman. Dia tidak akan takut dengan Allah. Dia tidak akan takut melepaskan apa yang dia miliki, orang-orang yang dia kasihi. Tidak akan takut. Bagaimana kematian spiritual ini yang asketik, mistik, dan rasional? Dalam hidup kita setiap hari, sangat mungkin dan itu punya peluang dan ruang yang begitu besar yang siapa saja bisa buat. Atau dengan kata lain, orang bisa berkorban. Dan pengorbanan itu adalah satu peristiwa mematikan diri sendiri. Perbedaan atau batas antara hidup di dunia ini dengan hidup bersama Allah itu hanya sebatas kain tipis. Sehingga dalam puisinya Nyala Cinta, dia mengatakan, robeklah kain penghalang perjumpaan yang manis ini. Kain penghalang perjumpaan yang manis itu apa? Adalah kematian fisik. Karena dia sampai mengatakan demikian, dia sudah menikmati, dia sudah melatih diri, dia sudah mengalami kematian, rentetan kematian spiritual, ya, asketik, mistik, dan rasional. Ini yang membuat, menurut Santo Yohanes, membuat kita lebih tenang, lebih damai, lebih yakin dengan apa yang akan kita alami, bahwa kita akan mengalaminya dengan lebih tenang. Nah, dalam konteks ini, dia juga menekankan pengharapan. Pengharapan itu adalah satu kekuatan ilahi untuk menghalau segala ketakutan dan kecemasan yang ada di dalam diri kita. Pengharapan itu adalah ungkapan iman bahwa Allah akan memberikan segala-gala yang dirindukan oleh jiwa, yaitu bersatu dengannya. Sehingga kematian itu tidak menjadi satu ketakutan. Artinya kita tidak takut dihukum oleh Tuhan, kita tidak takut masuk neraka, kita tidak takut akan berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, tidak akan takut. Tetapi justru dengan menjumpai Allah, orang-orang yang kita kasihi itu akan lebih dekat, bukan secara fisik, tetapi secara spiritual di dalam hati. Dan saya yakin Suster Clara OCD sudah melewati rentetan kematian yang diajarkan oleh Santo Yohanes dari Salib ini. Dia sudah membuat rentetan pengorbanan itu untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan siapa saja yang rindu untuk mengalami Allah. Saya sangat yakin Suster Clara sudah mengalami ini dan sudah menyiapkan dirinya dengan baik agar pemisahan atau kematian secara fisik tidak menjadi satu sumber ketakutan baginya. Semuanya ini kematian-kematian spiritual yang dia perhatikan di dalam hidupnya di Karmel menjadi jembatan pasti untuk berjumpa dengan Allah, sumber kehidupan. Sehingga pasti dia tidak takut, ya. Pasti dia akan bahagia di dalam sorga. Pasti dia akan berdoa untuk siapa saja yang mencintainya dan yang ia cintai. Saya teringat ketika beberapa bulan saya tinggal di Karmel Lembang, Bandung. Di sana setiap sore dia membuat jus kunyit untuk saya. Katanya supaya saya lebih sehat. Satu karya yang sangat sederhana, sangat kecil. Tetapi dia buat dengan hati yang begitu lebar, begitu lepas bebas, dan begitu sukacita. Itu terkesan ketika saya menerima itu. Kegembiraan di dalam melayani, itulah sumber kekuatannya. Sehingga kita berterima kasih kepada seorang suster, seorang pengabdi Allah, pendoa yang senantiasa membawakan kita dengan teladannya, dengan perhatian, dengan doa-doa, dengan korban dan cintanya. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.